Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi. Oke, banyak juga mempertanyakan dan nervous mungkin bagaimana mempersiapkan audit ISO 27001. Ada beberapa persiapan yang harus dikerjakan di mana kita akan bahas hari ini. Nah, yang pertama guys, kita harus tahu bahwasanya ada beberapa perbedaan tentang audit stage 1 dan audit stage 2. Di mana perbedaan yang paling utama adalah pada audit stage 1 kita fokus ke dokumentasi. Auditor akan nanya kesiapan kita dan juga mengkonfirmasi skopnya. Bener gak ini lokasinya, alamatnya bener, skopnya bener, yang mau dicek apa aja, orangnya siapa aja yang mau dicek. Nah, jika kita sudah siap, oke, kita sudah siap atau kita dirasa siap, auditor akan mengajukan kita untuk kita dapat melanjutkan ke audit stage 2. Barulah di stage 2 itu kita akan diuji implementasinya. Nah, pada saat itu auditor bukan hanya melihat sudah diimplementasi atau belum, tapi auditor melihat efektifnya. Itu. Kata kunci ISO guys adalah ISO itu tidak melihat efisiensi, tapi melihat efektivitas. Nah, itulah kata kuncinya. Kalau efisiensi itu adalah sektor bisnis atau isu-isu bisnis. Kalau effectiveness barulah tentang sistem manajemen. Oke, jadi beberapa tahapan yang kita harus konfirmasi atau recheck. Yang pertama adalah persiapannya, kita harus benar-benar bahwasanya skopnya itu sudah jelas, areanya, lokasinya, dan jadwalnya. Terus kita juga kalau diminta mengirim SOA dulu, ya kita kirim SOA ke auditornya gitu. Atau kalau ada beberapa auditor tuh yang ingin kebijakannya dia baca dulu sebelumnya biar besok ketika audit dia tahu akan fokus mau ngelihat yang mana aja, karena biasanya audit stage 1 itu cuma 1 hari aja. Makanya dia pengen efisien, mau ngecek ke area-area apa aja. Oke. Setelah persiapan dirasa cukup, kita mendapatkan jadwal, barulah kita masuk ke step 1, review dokumentasi, menilai kesiapan menuju step 2, barulah kita mendapatkan temuan. Nah, oke. Di temuan stage 1 ini kita mendapatkan gap. Nah, biasanya atau sebenarnya temuan di stage 1 itu hanya berupa gap. Tapi bisa saja auditornya memberikan nama itu minor opportunity for improvement OV gitu. Jadi nama temuannya itu minor, tapi sebenarnya kita tidak mendapatkan isu atau kita tidak bisa dikeluarkan isu minor pada saat audit stage 1. Nah, adanya isu temuan tuh atau NC itu cuman ada di stage 2 guys. Nah, itu cuman sebenarnya bahasa lain dari gap. Ini ada gap nih di dokumen data loss prevention dan lain sebagainya. Nah, jadi gimana kalau auditor minta bukti implementasi stage 1? Kita bisa menolak karena nggak relevan guys. Jadi di stage 1 itu cuman dokumennya aja gitu. Karena diingat ya, di klausul 7.5 ada namanya informasi terdokumentasi. Nah, terdokumentasi itulah semua akan dicek. Pada ISO kita memiliki sebuah keyakinan bahwasanya tidak ada dokumen berarti tidak dilaksanakan. Selanjutnya, kalau kita dirasa siap, kita akan menuju ke stage 2. Di sini kita akan dinilai effectiveness dari implementasi kita. Nah, ini efektif dari kontrol, baik itu berupa dilakukan wawancara, sampling, observasi, dan lain sebagainya. Terserah auditornya dalam konteks yang wajar. Barulah ketika itu di stage 2 inilah kita diterbitkan sebuah NC. NC itu adalah non-conformity, oke? Atau temuan. Nah, di sini ketika kita sudah mendapatkan NC, kita akan menutup temuannya itu selanjutnya. Terus barulah sertifikat itu diterima. Oke, baik.
Beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita menyiapkan dokumen, kita harus lihat dulu guys, SOA kita ini terhadap dokumen apa sudah cukup gitu. Oleh karena itu kita harus teliti satu-satu, klausul satu persatu, apakah kebijakan keamanan informasinya sudah ada atau belum. Takutnya ada yang kelewat guys. Biasanya ada kontrol-kontrol baru nih di ISO 2701 2022 itu kelewat. Nah kayak gitu. Karena banyak yang baru ya, ada 11 kontrol yang baru. Nah terus kita mereview lagi apakah risk assessment kita sudah lengkap, sudah sesuai dengan resiko-resiko yang kita punya di perusahaan-perusahaan kita sendiri yang bersifat unik gitu. Nah, barulah kita menentukan SOA, pastikan SOA-nya itu memang ketika kita akui itu sebagai centang, kita harus memberikan justifikasi. Oke. Barulah kita merekam atau mengumpulkan evidence. Nah, kalau teman-teman memakai Excel atau dokumen ini agak ribet ya karena banyak. Oleh karena itu kita bisa memakai aplikasi ISO sebenarnya, pakai yang namanya Bitlion. Nah ini semua akan ada di satu tempat gitu. Begitu guys. Oke, setelah itu ketika kita sudah siap, langkah selanjutnya kita meminta scheduler menghubungi auditor kita. Siapa auditornya? SGS Intertektuv, iklan ini ya. Mereka meminta kita dihubungkan ke salesnya. Dari salesnya kita minta tolong dong konfirmasi ke scheduler apakah beneran minggu depan contohnya kita akan audit. Kalau memang itu beneran audit, maka kita harus minta yang namanya audit plan. Nah ini wajib guys, jadi auditor tuh wajib memberikan audit plan. Nah apa sih audit plan ini? Audit plan ini adalah checklist yang mau dia ya seperti checklist aneks-aneks atau kontrol yang mau dia lihat, karena dia akan bersifat sampling juga guys. Contohnya ada 93 aneks kontrol ya di ISO 27001 2022. Dia bisa saja mengecek cuman 80 gitu. Karena untuk efisiensi, bahkan dia mungkin saja 70 cek yang mau dicek doang, tapi 70 tuh dia bersifat mendalam gitu. Jadi setelah itu si auditornya itu akan menulis laporan bahwasanya 13 aneks yang lain belum saya cek. Nah, maka ini nanti akan bisa saja dicek di surveillance tahun selanjutnya. Oke, di situ juga lengkap jam berapa. Nah, jadi di audit sampling harus ada jam. Contoh nih, jam 9 sampai jam 10 saya mau ke tim IT. Maka pada saat ini tim HR nggak usah ikut audit gitu. Jadi biasanya nggak perlu. Jadi semua organisasi itu terhenti gara-gara audit ISO guys. Jadi kita melihat acuannya ke audit plan ini. Contohnya audit plannya 3 hari. Hari pertama IT ya berarti seharian IT harus di lock waktunya, nggak bisa ngerjain yang lainnya gitu. Tapi di IT pun kan bisa dicek dia mau ngecek aplikasi atau dia mau ngecek network atau dia mau ngecek contohnya server atau data center. Nah ini orangnya kan beda-beda, bisa saja yang pagi aplikasi, siang network, sore server dan lain sebagainya. Oke. Jadi guys, ketika kita dapat dapat temuan minor dan major dan OV. Nah, oke, bedanya apa sih? Ini dulu. Temuan major ini biasanya ketika kita ada dua. Pertama, ketika ada temuan non-conformity di main clause. Nah gitu. Kalau ada main clause guys, contohnya kita nggak ngelakuin awareness, langsung major tuh guys. Bisa saja langsung major, tergantung auditornya lagi-lagi. Terus kalau kita tidak punya SOA, itu langsung bisa major guys gitu. Kalau major gimana sih? Kalau major
auditnya akan di stop gitu. Bisa jadi nanti dijadwalkan ulang karena tidak bisa dilanjutkan auditnya gitu. Kalau minor nanti kita harus tutup. Kalau OVI bisa saja kita tidak perlu kita melampirkan namanya CAP, Corrective Action Plan gitu. Nah, jadi guys, yang harus kita perhatikan adalah ketika kita mendapatkan minor. Nah, ini yang sering ya. Kok sertifikat saya nggak keluar-keluar gitu ya. Jadi guys, kalau kita masih ada minor yang belum di close atau minor statusnya open, itu kita tidak bisa mendapatkan sertifikat. Nah, gitu. Jadi ini yang dilakukan harus close. Nah, gini. Close-nya gimana? Bisa dua. Contohnya kalau yang bersifat pemenuhan cepat ya. Contohnya, oh kamu belum nerapin logging monitoring ya, kita bisa implement. Atau contohnya, oh kamu belum pentest contohnya, atau belum scan VA. Nah, kita bisa lakukan itu dengan cepat guys ya kan. Tapi kalau bersifat NC-nya ada membutuhkan investasi, oh kamu nggak punya genset, wah beli genset nggak mudah bos, harus ada planningnya juga kan gitu, beli genset apa, kemana dan lain sebagainya. Nah, NC yang model seperti itu bisa kita planning gitu. Nah, jadi kita bisa planning, Mas, nantinya tahun depan gitu. Bulan apa kita akan beli genset. Nah, ini planning ini yang bisa menutup NC. Ketika semua temuan itu ditutup, kita submit ke auditor. Oke, nah auditor itu akan mensubmit ke badan sertifikasinya untuk diverifikasi. Terus auditor menyatakan NC di close. Jadi ketika kita mengirim auditor, kita harus chat juga ke auditornya, Pak di close ya, cepet Pak. Nah, nantinya auditornya akan menulis di audit trailnya untuk temuan ini dicek di tahun depan gitu guys. Barulah ketika semua itu selesai kita akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat ini berlaku 3 tahun dan setiap tahun ada yang namanya surveillance audit di tahun pertama, di tahun kedua, dan di tahun ketiga kita akan melakukan resertifikasi. Terima kasih guys, sampai jumpa di video selanjutnya.